sehingga seperti yang kita saksikan takziah semacam ini itu gambaran ya, tidak mesti gambaran, gambaran dibukanya pintu surga. Amin, amin. Beliau Iya. nyatanya dari berbagai lapisan, dari kalangan, dari hati tidak terganggu oleh adanya COVID-19. Halo Sobat Pantura. Dan untuk sekarang ini saya akan coba meliput dari pemakaman mantan Wali Kota Tegal periode 2018-2019, yaitu Bapak Haji Muhammad Nur Soleh yang meninggal pada hari Minggu kemarin ya, 23 Agustus 2020. Oh iya, supaya lebih semangat dalam membuat video-video baru, silahkan jangan lupa yang suka bisa like, terus ingin memberi masukan ke Pantura Channel bisa komentar di bawah, atau yang ingin tahu video-video terbaru dari Pantura Channel bisa nyalakan loncengnya. Oke, coba kita ikuti saja liputannya untuk acara pemakamannya. Check it out. Sahabat Pantura, kali ini kita akan menyaksikan acara pemakaman mantan Wali Kota Tegal masa jabatan 2018-2019, Haji Muhammad Nur Soleh, yang meninggal pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Kang Nur, sapaan akrabnya, meninggal dunia sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, dan rencananya jenazah akan dimakamkan pada hari ini Senin 24 Agustus 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita ikuti saja acaranya yang dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dan Bapak Wakil Wali Kota Tegal Jumadi, juga dengan para pejabat terkaitnya dengan jajaran kepolisian dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya untuk membacakan biodata almarhum. Nama Dr. Andes Hayam Nur Soleh, MMPD. Tempat tanggal lahir Kota Tegal 22 Agustus 1957. Riwayat pendidikan SD Kali Nyamat Wetan 1971, ST Negeri 2 Kota Tegal 1974, STM Bersubsidi Tegal 1977, Sarjana Muda UPS Kota Tegal 1985, Sarjana Pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal 1996, Magister Manajemen Pendidikan IMNI Jakarta 2008. Riwayat organisasi: Sekretaris AMPI Desa Keturen tahun 1977, Ban Komdes Partai Golkar Kelurahan Randu Gunting tahun 1987-1992, Bendahara Partai Golkar Kecamatan Tegal Selatan tahun 1992-1998, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tegal tahun 1998-2004, Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kota Tegal 2004-2009, Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayat tahun 1998 sampai dengan sekarang, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Tegal tahun 2006 sampai dengan sekarang, Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Kosgoro 1957 Kota Tegal tahun 2007-2009, Ketua Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia Garansi Cabang Tegal tahun 2007-2009, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal tahun 2009-2015. Jabatan karir:
Konsultan Perencana PT Dwi Delta Jakarta tahun 1977 1982. Surveyor proyek Jalan Raya Nusa Dua Tohpati Denpasar Bali tahun 1982 1988. Teknik CV Barokah Tegal tahun 1999 sampai dengan tahun 2009. Direktur CV Pantar Tenan tahun 2004-2007. Direktur CV Arum Citra Buana tahun 2007 sampai dengan 2009. Anggota DPRD Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, PLT Wakil Wali Kota Tegal, Wali Kota Tegal tahun 2018 sampai dengan 2019. Keluarga, istri Endang Aisyah, anak M. Nurdiansah, Hafid Ardiansah, Syifa Rahmaizati, Firdaus Ferdiansah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan perwakilan keluarga disampaikan oleh Bapak Sodikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Wali Kota Tegal Bapak Haji Dedion Supriyono SEMM, Wakil Wali Kota Bapak Haji Muhammad Jumadi STMM, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal, segenap Bapak Ibu Forkompinda Kota Tegal, Bapak Dr. Haji Muhadi, Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andis Johardi MM, segenap Kepala Badan Dinas Kantor Bagian Camat Lurah di lingkungan pemerintah Kota Tegal, dan segenap pengurus DPD 2 Golkar, para alim, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT 3 dan RW 10 Kelurahan Randu Gunting, Bapak Ibu Mutasiyin Mutasiya yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu semua bisa hadir dalam rangka untuk melepas pemberangkatan pemakaman jenazah keluarga kakak kami Bapak Haji Muhammad Nur Soleh, yang sudah lama dibarengi sakit. Mudah-mudahan dengan sakit beliau Allah menggugurkan segala dosa. Amin. Kemarin hari Ahad jam 11.15 beliau dipanggil oleh Allah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sedang diberi peringatan oleh Allah bahwa
besok kita semua juga akan menyusut seperti kakak saya almarhum Bapak Haji Nur Soleh. Saran untuk pemakaman almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan bantuan moral atau spiritual, mudah-mudahan panjenengan dapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu saya atas nama keluarga apabila almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh yang telah kumpul atau berteman atau dan sebagainya dengan Bapak Ibu sekalian, apabila ada kekhilafan, kesalahan, mohon diikhlaskan untuk dimaafkan. Saya Pak mau nyun sewu minta jawaban Bapak Ibu sekalian. Bapak Nur Soleh selama bergaul, berteman dengan Bapak Ibu sekalian, banyak kesalahannya, banyak dosa, banyak kekhilafan. Kira-kira Ibu ikhlas untuk memaafkan enggak, Pak? Alhamdulillah. Dengan jawaban Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu mohon didoakan supaya almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh oleh Allah segala amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Nur Soleh ada kegayutan utang piutang yang kecil atau yang besar, supaya disampaikan kepada ahli waris dan keluarga untuk dimusyawarahkan. Kata dimusyawarahkan dengan bijaksana. Yang terakhir, yaitu saya sebagai wakil keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sebesar-besarnya. Semoga semua terlaksana ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan semua dapat diwalis dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk sambutan dari saya, dan apabila dalam penyampaian saya ada kekeliruan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan dokumen kematian oleh Wali Kota Tegal kepada ahli waris. Mohon dapat menempatkan diri ahli waris Bapak Hafiz, dan berkenan untuk menempatkan diri Wali Kota Tegal. Selesai, terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Wali Kota Tegal, juga Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran Forkompinda yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah,
para habib yang saya hormati, seluruh jajaran anggota dewan yang saya hormati, seluruh jajaran PNS Kota Tegal yang saya hormati, para tamu undangan takziah yang saya hormati. Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin faminallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sudah disampaikan oleh riwayat hidupnya Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Soleh, juga sudah disampaikan yang mewakili atas nama keluarga, bahwa yang musibah di antara kalian itu semua kembali sama Allah. Kematian pun semua kembali sama Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin. Ini doa Nabi Muhammad yang sering disampaikan, yang artinya jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika aku hidup, Allah yang menghidupkan. Jika aku mati, Allah yang mematikan. Tadi belum jelas usia berapa Pak? 63 tahun. Insya Allah ini seperti meninggalnya beliau baginda Rasulullah di usia 63 tahun. Semoga beliau digolongkan orang yang husnul khotimah. Tatkala sering kita sebut, tatkala sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku semua kembali ke hadapan Sang Maha Pencipta. Maka ini sebagai peringatan kita semuanya. Kafabil mauti wahiduh. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat kita semuanya. Ini semua adalah calon camat semuanya. Tinggal nunggu giliran, entah kapan kita akan dipanggil Sang Maha Pencipta. Maka ingat, ini ada perintah Rasulullah. Mari kita dengan ancaman Rasulullah, bagaimana supaya kita ini bisa masuk surga. Semua ini saya yakin ingin masuk surga semuanya. Kalau kita ingin masuk surga, janganlah ada permusuhan di antara kita. Janganlah ada dendam di antara kita, saudara-saudara sekalian. Maka Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan, walikuli umatin ajalun fa'idha ja'a ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Jika ajal sudah datang, Allah sudah memerintahkan malaikat Israel untuk datangnya kematian. Maka manusia itu ada batas waktunya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan sesaat pun. Jadi malaikat Israel itu mau menjemput kematian seseorang itu tidak salah pilih. Kamu matinya karena diabetes, kecelakaan jantung dan lain sebagainya. Maka dengan permusuhan kita, sebab jangan sampai kita sudah banyak ibadah, banyak sholat, haji, tapi bisa menggugurkan orang itu bisa masuk neraka. Maka Nabi menyampaikan, jangan sampai umati, janganlah kita mati membawa hutang. Tadi sudah disampaikan atas nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para takziah. Sebelum kita berdoa, mari kita bersaksi kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustadz Nur Soleh niku tiang saya nggih? Tiang saya nggih? Tiang saya nggih? Tiang Islam nggih? Ahli ibadah nggih? Ahli sholat nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan kesaksian kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga Ustadz Nur Soleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai hamba yang muslim, hamba yang mukmin, hamba yang muhsin, dan hamba yang mukhlis. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita berdoa mudah-mudahan almarhum Ustadz Nur Soleh meninggal dunia dengan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dilapangkan jalan menuju surganya, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka, dan dimudahkan hisabnya besok di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya jenazah almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Soleh MPD akan terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al Furqon dan nantinya langsung akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jalaran. Mari kita iringi dengan doa-doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sahabat Pantura, ini dia suasana karib kerabat rekan sejawat yang akan mensolati jenazah Haji Muhammad Nur Soleh yang berusia 63 tahun dan almarhum meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya sudah lama. Almarhum sebelumnya menjadi wakil wali kota Tegal bersama pasangannya wali kota Ibu Siti Masita dan dilantik menjadi wali kota Tegal dan dilantik menjadi wali kota Tegal pada 24 September 2018 setelah terjadi Ibu Siti Masito ditangkap KPK. Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Ibu Endang Aisyah dan 4 orang putra, Muhammad Nurdiansyah, Hafiz Ardiansyah, Syifa Rahma Izzati, dan Firdaus Ferdiansyah. Sementara itu, saya sempat bertemu dengan teman sekaligus pemerhati budaya Kota Tegal, yaitu Bapak Motan Sidik, dan juga Rektor Universitas Pancasakti Tegal, mantan Wakil Wali Kota Tegal juga, saat usai mensolati jenazah. Intinya dia diakui orang baik, kebaikannya yang menonjol adalah punya kesadaran tentang kehidupan, lalu sabar menjalankannya, sehingga seperti yang kita saksikan dia semacam ini itu gambaran ya, tidak mesti gambaran dibukanya pintu surga. Amin, amin. Nyatanya dari berbagai lapisan, dari kalangan, dari hati tidak terganggu oleh adanya COVID-19. Betul. Lama-lama Bapak bergaul dengan Pak Haji Nur Soleh, nilai-nilai yang positif yang ada di Pak Nur Soleh. Ya tadi menyangkut kesadaran dan kesabaran. Contohnya ya ketika dia begitu merasa yakin menang dan ternyata kalah, dan ada sisi lain seakan-akan yang tadinya sepertinya mendukung ternyata tidak, dalam bahasa kan ngapusi ya, tetapi dia sadar bahwa itulah kehidupan dan itulah politik. Jadi kita harus, dan beliau enjoy saja dengan kami ini ya, jalan-jalan ke Malang kemana. Pak sendiri minta Pak pendapatnya. Kalau ini jangan gandeng saya. Kalau kesaksian saya, almarhum ini negali ya. Negali, berbasis kearifan lokal. Betapapun beliau wali kota, tapi idiom-idiom bahasa Tegal ini disampaikan ketika bertemu. Saya melihat ini satu nilai positif.
Jadi sering beliau itu akan menyambut kemudian menyusun wangsalan tegalan. Ini sesuatu yang positif dalam rangka mendekatkan emosionalitas antara rakyat dengan pemimpin yang mayoritas elitis, sehingga dengan bahasa Tegalan itu menjadi populis. Nah, saya melihat yang kedua, beliau ini momot ya, dekat dengan etnis Cina, di mana Tegal itu representasi keberagaman. Karo etnis Cina, Pramuka dan lain-lain ini dekat. Jadi jumlah pelayat ini salah satu indikator ya, pengakuan bahwa kehadiran beliau di dunia ini diterima. Saya katakan figur yang momot, mewadahi berbagai momot itu memuat berbagai aliran. Sing lor disapa, kidul disapa, wetan gitu. Nah, yang terakhir beliau ini rajin ibadahnya. Kekurangan sebagai manusia pasti ada, tapi insya Allah dengan doa dan permaafan dari publik, mudah-mudahan beliau mendapatkan satu predikat husnul khotimah. Buktinya malah sebutannya juga Kang Nur ya, terkenalnya. Beliau melepas atribut yang serius Bapak Wali Kota, lebih Kang Nur, sangat datar. Betul. Kayak zaman dulu orang Bung panggilannya. Ini Kang. Kang. Negali banget. Negali. Sahabat Pantura, kita saksikan acara pemakaman di Pemakaman Arum Indah Seleret, Kelurahan Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan ini. Kita saksikan di situ juga ada hadir Bapak Wali Kota Tegal, Didion Supreno bersama Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Jumadi ya. Juga diikuti para sanak saudara, kerabat, mitra yang hadir di pemakaman Seleret Arum Indah ini. Habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika. Sampai jumpa lagi. Para sesepuh, para binispuh ingkang kula hormati, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid ingkang kula hormati, Bapak Haji Muhammad Setiabudi, ingkang kula hormati mantan Wali Kota Tegal Bapak Mahfur, ingkang kula hormati pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Bapak Iqbal Wibisono, yang saya hormati segenap jajaran Forkompinda yang pada siang hari ini hadir. Ada Pak Ketua DPRD, ada Bapak Danlanal, Pak Dandim, Ibu Kapolres, dan juga seluruh tamu undangan. Ada Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, segenap jajaran staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, lurah, dan juga wabil khusus sahibul musibah yang saya hormati, saya banggakan, keluarga besar Sahabat Pantura, dan sekarang kita akan berbincang singkat dengan Ananda dari almarhum Bapak Muhammad Nur Saleh, yaitu Muhammad Ardiansyah atau saya sering panggil Mas Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah, mewakili keluarga besar almarhum Haji Nur Saleh, ingin menyampaikan terima kasih atas segala partisipasi masyarakat, terutama kepada pemerintah Kota Tegal yang telah menyediakan tata cara pemakaman. Yang kedua, mewakili keluarga mohon maaf atas segala hilaf dari almarhum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti karena sakit ya Mas ya? Sakit Iya. sudah berapa lama Mas?
Bapak itu mengidap diabetes itu dari umur 40 tahun. Jadi, Ini meninggal usia 63 ya? Ya, 63 berarti berapa tahun? 20-an ya? 23 tahun ya. Diabetes kering. Tapi setelah purna mungkin karena akumulasi capek menjadi basah. Jadi setelah purna, begitu purna 2-3 bulanan itu ada luka, ya itu berkembang sampai akhirnya memang sudah ya tidak bisa bertahan lah. Keluar masuk, sering keluar masuk, mungkin hampir 2 bulan sekali. Boleh buka sedikit mas? Kalau jelas. Mungkin hampir 2 bulan sekali keluar masuk rumah sakit. Ini juga saya ingin berterima kasih kepada pihak rumah sakit, terutama Direktur Rumah Sakit Karinah yang sudah banyak membantu Bapak dalam pengobatan. Yang terakhir Bapak itu masuk tanggal 4, pulang hari Kamis tanggal 20 mungkin ya, 20 hari Kamis. Setelah di rumah ternyata malah ngedrop, tapi saya sudah konsultasi juga ke dokternya, kalau mau masuk yang monggo, tapi kalau enggak pun ditelateni untuk asupan gizinya. Jalan ya? Iya, yang tidak apa-apa. Artinya dengan kondisi juga sedang ada gawe juga di Bekasi, adik saya nikahan, jadi pilihannya memang nanti dulu. Tapi pada saat hari Ahadnya, hari Sabtu saya konsultasi lagi, hari Ahad saya juga konsultasi lagi, akhirnya kayaknya perlu masuk lagi menurut saya. Tapi saya maksudnya karena saya capek, istirahat dulu, mungkin artinya konsultasi pagi, coba nanti habis duhur Bapak tak masukkan lagi. Ternyata tidak sampai duhur Bapak sudah ada. Berarti di rumah ya? Di rumah. Lukanya di kaki ya masalah ya? Ya kalau luka sih, kalau luka waktu itu memang sudah diamputasi di jari kaki. Oh berarti sudah sampai amputasi? Sudah, karena sudah. Tapi itu sudah kering sih, tapi sudah kering, sudah sembuh. Cuman mungkin karena memang sebelum akhir-akhir inilah 2 bulan ini memang asupan gizinya memang menurun, karena kayaknya semangatnya juga menurun, makanya kurang enak doyan gitu mungkin ya? Ya minta semaunya dikasih, cuman mungkin karena masuk tapi keluar lagi, masuk keluar lagi ya. Berarti komplikasi juga selain diabetes? Ya akhirnya kan diabetes kan memang menyerang imun ya, jadi hanya merebet kemana-mana, ada jantung, ada parunya juga terakhir, ginjal, karena terakhir juga Bapak harus cuci darah 2 kali. Berarti aktivitas sebelum sakit rada serius itu masih aktivitas selama sebagai pemborong atau gimana? Sebelum ya, sebelumnya Pak? Sebelum sakit yang serius gitu. Setelah purna itu sudah tidak bisa, istilahnya untuk aktivitas yang terlalu seperti orang normal itu nggak bisa. Ya paling sekedar katakanlah Jumatan masih bisa, atau keliling-keliling pakai mobil gitu, pengen refreshing itu masih bisa. Tapi 2-3 bulan terakhir memang kondisinya ngedrop, jadi sudah tidak bisa. Jadi nggak stroke sih, enggak, artinya masih bisa digerakkan semua, cuma memang tidak ya, untuk berdiri itu lemes gitu, nggak bisa menopang. Tapi sumber utamanya di diabetesnya ya, kemudian menyebabkan lemes gitu ya? Iya, diabetes. Karena gula tinggi juga bahaya, gula rendah juga bahaya. Nah, baru sudah lama sebenarnya, 2 bulan. So, mungkin waktu masih jadi. Saya juga ingat waktu Bapak divonis
diabetes pada umur 40. Mungkin saya masih kecil lah, tapi saya ingat-ingat itu Bapak itu nangis gitu. Bapak itu diam diri di kamar sampai kakaknya datang, Mbak Yunya. Ya sampai ya gitu. Kayaknya terlalu dipikirkan lah istilahnya waktu ya. Tapi waktu ya seiring berjalan akhirnya ya mungkin. Tapi setelah ada kesibukan, setelah kemarin nyalon wakil wali kota kemudian jadi ya Mas ya. Kemudian kan kayaknya enggak terlalu dihiraukan gitu ya. Mungkin pola makan juga cuman pas menjabat wali kota ya mungkin karena kesibukan juga nggak ngaruh lah gitu, enjoy aja mungkin ya. Nggak kepikiran, tapi setelah purna mungkin akhirnya akumulasi itu ya. Sobat Pantura, demikian tadi sudah Anda ikuti ya sedikit liputan dari pemakaman mantan Wali Kota Tegal Bapak Haji Muhammad Nur Soleh. Mudah-mudahan beliau diterima pahalanya, seluruh pahala amal baiknya diterima, dan mudah-mudahan juga diampuni segala salahnya, khilafnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi.